Salam, Horas, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai aktivitas kita pada minggu ini, pada hari ini Senin. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melewati hari-hari kami, dan mengizinkan kami untuk memasuki minggu ini. Dalam memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan membekali kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 26 September 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Alaihu botohami, naung paheheho Tuhan Yesusi, paheheo nido nang hami rapo Yesusi, pajongjongon nado hami rapon hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menjadi Kristen itu tidak terlepas dari persoalan, masalah, penderitaan. Karena memang kita adalah manusia yang terbatas. Karena kita masih tetap korban keadaan. Karena manusia dikuasai oleh kesempatan-kesempatan dan perubahan-perubahan kehidupan manusia. Karena manusia tetap tubuh yang panah. Kita berbicara banyak tentang kuasa dan kekuatan-kekuatan serta kemampuan-kemampuan manusia. Namun, sifat khas manusia yang sebenarnya bukan terletak pada kemampuannya, bukan terletak pada kekuatannya, bukan terletak pada kuasanya, tetapi pada kelemahannya. Pascal pernah katakan, setetes air atau satu embusan angin dapat membunuh manusia. Kelemahan-kelemahan telah mengelilingi kehidupan kita. Betapapun Kristus telah mengelilingi kita dengan kemuliaannya. Sehingga kita memahami kelemahan adalah bagian manusia dan kemuliaan adalah bagian daripada Allah. Maka kita menyadari dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, ketergantungan kita hanya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini Paulus melukiskan bahwa orang percaya ketika ditekan dalam setiap hal,
namun tidak tenggelam. Orang percaya betapapun tubuhnya berada dalam lingkungan yang sulit, akan selalu ada jalan keluar menuju ke keleluasaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus katakan, ya orang percaya dipukul sampai jatuh, namun masih bisa bangun kembali. Maka sifat utama orang Kristen bukan karena ia tidak dapat jatuh, tetapi setiap kali ia jatuh, ia dapat bangun kembali. Seseorang bisa kalah dalam perang, dalam pertempuran, tetapi ia pun tahu pada akhirnya ia tidak akan pernah kalah dalam perjuangan. Maka saudara-saudara, di sini Paulus memaparkan rahasianya sendiri. Ketika dia lemah, bagaimana dia mampu menanggung dengan sabar apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Yang pertama, jika seseorang mau mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, ia pun harus berani mengambil bagian di dalam resiko-resiko yang ada pada Kristus. Seorang percaya harus siap mati bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, menghadapi sesuatu, tetap mengingat kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Paulus mampu berbicara dengan keteguhan hati. Ia percaya bahwa betapapun maut merenggut dirinya, Allah tetap dapat dan akan membangkitkan dia. Yang ketiga, persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan, dan pahitnya hidup dialami oleh Paulus membawa masuk ke dalam terang kasih Allah. Maka saudara-saudara, apapun penderitaan, apapun persoalan kita, Allah yang telah membangkitkan Kristus akan bersama-sama dengan kita juga. Dan dia akan menuntun kita ke dalam terang kasih Allah. Selamat beraktivitas. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Engkau juga membangkitkan kami, Engkau juga menyertai kami. Biarlah dalam tahapan-tahapan perjalanan hidup kami, ketika kami menghadapi hambatan-hambatan dan persoalan, biarlah itu menuntun ke dalam terang kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Jika ada dari antara saudara-saudara kami yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena sakit, Engkau sembuhkan. Karena lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.